Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Alhamdulillah pada bulan yang berkah ini kita telah selesai menyelesaikan hari yang ke-5 puasa kita, dan kita memasuki hari yang ke-6. Mudah-mudahan Allah berikan semangat pada kita, kekuatan untuk tetap mengamalkan Ramadan dan seluruh rangkaian ibadahnya sampai akhir zaman, sampai akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini kami bukan kultum tapi kajian. Dan kalau kultum dimimbar, kalau kajian agak susah. Pagi ini diadakan membahas surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakul ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Yang artinya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang Rasul dari Allah, yakni Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yakni Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang datangkan Alkitab kepada mereka dan sudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berkitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka disitulah mereka di surga api yang mengalir kepada sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Ya, demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Bapak Ibu, kira-kira kalau saya bahas tafsir langsung kita boleh enak mana? Tafsir langsung kita boleh atau yang saya tulis? Nah, tulis. Kalau saya ngomong langsung tafsir, berarti tafsir itu versi penulis itu. Tapi kalau saya tulis, saya ambil dari semua tafsir yang ada, kemudian saya tulis. Jadi Bapak Ibu kalau baca kajian saya ini, berarti sama dengan Bapak Ibu telah mengaji beberapa tafsir. Insya Allah. Surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8 termasuk salah satu dari surat-surat Madaniyah, yakni surat yang diturunkan di kota Madinah. Sebetulnya
ciri surat-surat Makkiyah, suratnya pendek, ayat-ayatnya terkait dengan masalah akidah. Tapi ini terkecuali suratnya pendek, tapi turun di Madinah. Terdiri dari 8 ayat dan diturunkan setelah surat At-Tolak. Namun dalam urutan mushaf diletakkan pada urutan surat ke-98 setelah surat Al-Qadar. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya tentang munasabah, relevansi hubungan surat ini dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Qadar. Menurut beliau, hubungan antara surat ini dengan surat sebelumnya bahwa surat Al-Qadar menjelaskan turunnya Al-Quran sebagai bukti dan pertanda kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan surat ini menjelaskan keadaan orang-orang kafir, ahli kitab, dan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu Al-Quran, Nabi yang terakhir. Maka turunnya surat ini adalah untuk menjawab permintaan itu. Setelah turun surat ini, kemudian Rasulullah membacakan kepada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab, yang membuat Ubay itu kemudian bercucuran air mata. Seperti diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi mengatakan kepada Ubay, orang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ubay, inna Allah amarni an aqra'a alaika lam yakul ladzina kafaru, sampai akhir ayat. Ya, wahai Ubay, Allah perintahkan kepada saya untuk membacakan ayat ini kepadamu. Ya, kemudian dia mengatakan, wasamani, apakah Allah menyebutkan saya? Olah, na'am, kata Nabi, dia fabaka, kemudian dia menangis. Di dalam tafsir disebutkan, mengapa dibacakan kepada Ubay bin Ka'ab? Yang pertama, Ubay bin Ka'ab itu orang yang paling meresapi tentang kandungan ayat. Yang kedua, Ubay bin Ka'ab begitu dia mendengarkan Al-Quran langsung melekat di dalam hati dan pikirannya. Wallahu a'lam. Allah mengawali surat ini dengan ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mumfakin wal musyrikin mumfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan yang dimaksud dengan ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Mereka lah orang yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan Bani Israil. Orang-orang Yahudi dan Nasrani dicap oleh Allah sebagai orang-orang kafir. Hal ini karena sifat Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah, dan orang Nasrani pun mengatakan bahwa Isa ibnu Maryam itu juga anak Allah. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 30. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Maryam. Demikian itu putra Allah, demikian itu ucapan mereka. Dengan mulut mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Bila nanti Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Jadi Yahudi, Nasrani itu dicap oleh Allah sebagai orang kafir. Adapun yang dimaksud dengan orang-orang musyrik adalah
dan bangsa. Mereka itulah yang dinyatakan oleh Al-Quran sebagai orang-orang yang berada dalam puncak kesesatan, seperti kami baca dalam surat Al-Jum'ah tadi. Walladzi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, dan sungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ayat di atas menjelaskan bahwa meskipun orang-orang kafir, baik dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani maupun orang-orang musyrik itu sedang berada dalam puncak kesesatan, tetapi mereka tidak mau beranjak dari kekufuran dan kesyirikan mereka sampai datangnya Rasul terakhir yang membawa kebenaran ajaran tauhid. Mereka bertalih bahwa mereka tidak akan beranjak dari kekufuran dan kesyirikan mereka kecuali bila telah datang al-bayyinah, yaitu risalah yang baru dan nyata yang telah mereka baca isyarat kedatangannya dalam kitab mereka Taurat dan Injil, yaitu kedatangan Rasul terakhir. Jadi Bapak Ibu, di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil sudah disebutkan oleh Allah tentang datangnya Rasul yang terakhir, namanya Ahmad atau Muhammad. Wa idza qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Muhammad itu punya dua nama, namanya Ahmad dan Muhammad. Muhammad artinya orang yang dipuji, Ahmad orang yang terpuji. Di kata sama, bentuknya adalah pasif. Yang membacakan ayat-ayatnya. Nah, seperti Allah jelaskan, Rasulullah minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Lembaran-lembaran yang disucikan. Mereka mengaku dengan jujur bahwa risalah Rasul terakhir yang mereka tunggu-tunggu itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah yang mengandung kebenaran yang mutlak, dan mereka mengakui secara tidak langsung bahwa kitab suci mereka sudah tidak suci lagi karena telah dirubah oleh tokoh-tokoh agama mereka. Di sini dijelaskan kepada kita Bapak Ibu, juga termasuk perintah kepada kita bahwa jangan sampai kita merusak agama kita sebagaimana tokoh-tokoh Yahudi Nasrani telah merusak agama mereka. Karena itu upaya akhir-akhir ini seperti upaya untuk mencoba mengindonesiakan agama Islam. Kemudian isu atau gagasan Islam Nusantara lebih dimunculkan, lebih dimanfaatkan nilai-nilai keindonesiaan, kemudian nilai-nilai Islam yang mengatakan ke Arab-Araban itu mulai disingkirkan, bahkan dicela. Nah, untuk bilangin balik. Seperti Allah sebutkan di dalam Al-Quran, tetapi karena mereka melanggar perjanjian, kami tutupi mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu
Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Mereka juga mengakui bahwa Al-Quran kitab suci yang mengandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta jalan yang lurus yang membawa mereka ke jalan yang benar. Seperti Allah sebutkan, fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Bukti kebenaran ayat ini, Al-Quran sejak diturunkan sampai sekarang, Al-Quran tidak mengalami perubahan. Al-Quran tidak mengalami penyimpangan. Penambahan pun tidak, pengurangan tidak, satu huruf pun berkurang atau bertambah dalam Al-Quran pasti akan diketahui oleh umat Islam. Tapi bukan berarti bahwa kita yakin Allah yang jaga lalu kita abai. Sekarang Al-Quran ini seringkali dijadikan sasaran tembak. Coba Bapak Ibu, ketika bom terjadi, apa yang terjadi? Muncul kemudian tuduhan-tuduhan tentang sesatnya ayat-ayat jihad. Ini tak lepas dari karena kita tidak paham Al-Quran, kemudian kita lakukan kekerasan, lalu kemudian mengatasnamakan ajaran agama Islam. Karena itu Al-Quran kita pahami dengan benar, kita amalkan dengan benar. Al-Quran menjadi rahmat membutuhkan dua hal: dipahami dengan benar dan diamalkan dengan benar. Namun setelah datang Nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu itu, yang membawa kebenaran kepada mereka, yang akan mempersatukan mereka pada satu jalan kebenaran yang hak, yang diridhoi oleh Allah, yaitu Muhammad, yang membawa kitab suci Al-Quran, mereka pun menjadi berpecah belah di antara sesama. Sebagian di antara mereka ada yang mau menerima kepada Al-Quran itu, seperti Abdullah bin Salam dan lain-lain, dan sebagian lainnya menolaknya, seperti dijelaskan di dalam ayat selanjutnya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atkumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang mendatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Setelah Al-Quran turun, Rasulullah diutus ke permukaan bumi ini. Ahli kita berpecah belah, ada yang mau menerima Islam, tetapi sebagian besar mereka menolak agama Islam. Bapak Ibu, ini juga sedikit keburukan ini telah ditiru oleh sebagian kita. Ketika Al-Quran di hadapan kita, As-Sunnah di hadapan kita, justru kita berpecah belah. Bapak Ibu lihat di video di internet, muncul ulama ini bilang begini, disamper oleh ulama ini, kemudian disanggah oleh ulama ini, kemudian benarkan oleh ulama ini, disanggah oleh ulama ini. Kelompok ini menyalahkan ini, kelompok ini menyalahkan ini. Isinya apa? Saling menyalahkan. Padahal Al-Quran itu ajarannya sama, mesti dipahami juga dengan cara yang sama. Kalaupun ada perbedaan, persamaan jauh lebih banyak dibandingkan perbedaan. Cuma kita lebih dimunculkan perbedaan, kemudian ditenggelamkan persamaan. Naudzubillah min dzalik. Sungguh aneh setelah datang Nabi dan Rasul terakhir yang mereka tunggu-tunggu itu, yang membawa kebenaran kepada mereka, yang akan mempersatukan mereka dalam satu jalan kebenaran yang diridhoi oleh Allah, yaitu Muhammad, yang membawa kitab suci Al-Quran. Mereka malah berpecah belah di antara sama. Mengapa mereka menolak Al-Quran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terakhir itu? Bukankah Al-Quran adalah sebagaimana kitab Taurat Injil yang lain, yang mengajak mereka kepada jalan tauhid,
Allah jelaskan dalam ayat berikutnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka memberikan sholat dan memberikan zakat, dan yang bukan itu adalah agama yang lurus. Dengan kedatangan Al-Quran, seharusnya iman mereka bertambah kuat. Hal ini karena antara Al-Quran dan Taurat, dengan Taurat dan Injil, tidak ada perbedaan dalam visi dan misi kerasulan, yaitu sama-sama mengajak kepada jalan tauhid, sama-sama menganjurkan agar hanya menyembah kepada Allah semata, bukan yang lainnya, bukan justru menolaknya. Bukankah sebelum itu mereka mengharapkan kedatangan Nabi dan Rasul terakhir untuk mempersatukan mereka pada jalan yang benar dan benar yang hak yang diridhoi oleh Allah, seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Bapak Ibu, sebelum Al-Quran turun, orang-orang Yahudi di Madinah itu selalu tes dengan orang-orang Arab pada waktu itu. Orang Arab jumlahnya besar, orang Yahudi jumlahnya kecil. Ketika berperang selalu orang Yahudi tidak kalah. Ketika mereka kalah, mereka selalu mengatakan, hati-hati kalau Rasul kalian terakhir dan dijadikan dalam kitab kami diutus, nanti kalian akan kami kalahkan dengan Rasul kami. Inilah yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Namun ketika Rasul itu datang, justru mereka tidak mau menerima kebenaran Rasul tersebut. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan, mereka tidak mau menerima Al-Quran bukan karena Al-Quran tidak cocok atau bertentangan dengan kitab mereka, akan tetapi Al-Quran tidak cocok dengan kehendak nafsu mereka, sebagaimana kitab mereka telah mereka rubah sedemikian rupa untuk disesuaikan dengan kehendak nafsu. Mereka juga telah mengakui kenabian dan Rasul Muhammad, bukan berarti mereka dalam hati mereka tidak mengakui kenabian dan Rasul tersebut, akan tetapi mereka menolak kenabian dan Rasul Muhammad lebih diakibatkan oleh kebencian dalam hati mereka, karena ternyata Rasul yang mereka harapkan itu tidak diutus oleh Allah dari kalangan Bani Israel, tapi justru diutus oleh Allah dari kalangan Bani Ismail, yaitu kalangan orang-orang Arab yang dengan Yusuf mereka. Ini juga dibaca bagi kita Bapak Ibu, bahwa hati dan pikiran kita dan nafsu kita harus kita sesuaikan dengan ajaran Al-Quran. Bukan ajaran Al-Quran kita paksa untuk disesuaikan dengan akal dan pikiran kita. Nah ini, jadi Indonesia diislamkan, bukan Islam di-Indonesiakan. Baik orang-orang Yahudi maupun Nasrani dan orang-orang Muslim menyembah Tuhan selain Allah dari seluruh umat dan bangsa, selama mereka tidak mau menerima dan mengamalkan kebenaran risalah yang dibawa Rasul terakhir Muhammad, maka selama itu pula mereka dicap oleh Allah sebagai orang-orang kafir yang diancam oleh Allah dengan siksaan neraka kekal untuk selama-lamanya. Allah sebutkan sesungguhnya orang-orang kafir yang dari kita dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Boleh jadi mereka orang yang paling tinggi derajatnya di dunia. Boleh jadi mereka orang yang paling terdidik di dunia. Boleh jadi orang yang punya peran terbesar di dalam masyarakat mereka. Boleh jadi mereka orang yang jabatannya tinggi di dunia ini.
tetapi karena mereka bukan orang Muslim, maka mereka disebut oleh Allah sebagai seburuk-buruk makhluk. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa selain umat Islam, mereka akan masuk ke neraka. Jangan sampai di Muhammadiyah masih ada ustaz yang mengatakan surga itu pintunya banyak. Ada pintu khusus umat Islam, ada pintu khusus untuk orang Yahudi, ada pintu khusus untuk orang Nasrani dan lain-lain. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Islam bukan seperti yang dikatakan oleh tokoh liberal Indonesia. Islam itu maknanya pasrah. Kalau Islam maknanya pasrah, maka seluruh agama itu mengajarkan kepasrahan. Kalau demikian, berarti orang yang pasrah itu disebut Muslim. Untuk menjadi Muslim tidak harus beragama Islam. Sesat pemikiran seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Ayat di atas menjelaskan bahwa baik Yahudi maupun Nasrani maupun orang-orang Muslim itu menyembah Tuhan selain Allah dan seluruh umat dan bangsa yang menolak, menerima dan mengamalkan Quran Rasulullah yang dibawa oleh Rabbul Alamin terakhir itu Muhammad, mereka dicap oleh Allah sebagai seburuk-buruk makhluk. Hal ini bukan berarti mereka tidak mengatakan kebenaran. Mereka menolak kebenaran setelah datang kepada mereka, dan Quran itu yang tidak sesuai dengan kehendak nafsu mereka. Padahal Nabi dan Rasul mereka dahulu telah memberitakan tentang Rasul terakhir, dan mereka pun benar-benar mengenal sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam yang berkata, hai Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan membenarkan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Orang-orang Yahudi Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Sebaliknya, orang-orang yang beriman kepada Nabi dan Rasul terakhir dengan ikhlas menerima dan mengamalkan risalah yang bawahnya dan menjadikannya sebagai petunjuk kehidupan yang menuntun dan membimbing mereka menuju kehidupan yang diberi oleh Allah, maka mereka itulah dijuluki oleh Allah sebaik-baik makhluk yang akan dibalas dengan kenikmatan surga dan kekal untuk selama-lamanya. Orang beriman ada yang kaya. Orang beriman ada orang yang punya jabatan tinggi, punya peran dalam kehidupan. Tapi boleh jadi orang Muslim itu ada yang miskin, ada yang bodoh, ada yang dan sebagainya. Tetapi ingatlah bahwa besok di kehidupan akhirat yang paling berharga adalah orang-orang beriman. Bukan hanya beriman, tapi beramal solih. Orang kafir sebanyak apapun yang berkebajikan, karena iman kepada Allah tidak ada, maka seluruh kebaikan itu seperti fata morgana. Ini besok yang dihisab oleh Allah itu hanya orang yang beriman. Bapak Ibu lihat, paman khafaz mawajiru kaula itu ada sebenarnya. Jadi orang-orang kafir itu tidak akan dihisab, nggak perlu ditanya, nggak akan ditimbang amalnya, karena mereka akan masuk pintu VVIP disebutkan dalam surat Jumat. Wasiul ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ingatlah ya, orang-orang kafir besok di akhirat itu didorong berombongan-rombongan masuk ke neraka. Jadi orang kafir sepintar apapun, sebanyak apapun amal kebajikan di dunia, tidak akan diberi oleh Allah, tidak akan ditimbang, tidak akan dipisah. Mereka akan masuk pintu VIP ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal
Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Demikianlah puncak balasan yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu kenikmatan yang abadi dalam surga kelak, bukan kenikmatan semu di dunia yang pernah ini. Karena itu mereka tidak terlalu berambisi dan tidak mudah terpengaruh oleh kenikmatan dunia yang justru dikejar oleh banyak orang dan dijadikan ukuran keberhasilan. Betul nggak Pak? Di dunia ini keberhasilan seseorang, suksesnya seseorang diukur dengan materi. Di akhirat besok keberhasilan itu diukur dengan amal kebajikannya lebih berat daripada amal keburukannya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan sesuatu yang melelahkan, perhiasan dan berbangga-banggaan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan dan tanaman-tanaman yang mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta ridha-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Allah jelaskan dunia ini seperti hujan turun. Begitu hujan turun, seluruh tanamannya tumbuh subur, buahnya sampai agung yang naik. Tiba-tiba kemudian kuning, terus kemudian layu dan hancur seperti tidak ada lagi. Itulah dunia. Orang lahir berlomba-lomba mengejar dunia, tetapi seluruh yang dicari itu ketika mati tidak dibawa. Yang dibawanya iman dan amal. Tragis sekali. Karena itu Bapak Ibu, semua yang kita cari di dunia ini, jangan semua kita tinggalkan. Punya banyak harta, sebagian harta itu kita bawa mati. Bagaimana kita bawa mati? Gunakan harta itu untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita tinggalkan akan dijadikan rebutan oleh anak-anak kita. Naudzubillah min dzalik. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Di penghujung ayat terakhir ini Allah menjelaskan bahwa surga dan ridha Allah itulah yang akan didapat oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Karena rasa takut mereka kepada Allah, takut mereka kepada Allah dalam artian takut kalau Allah tidak meridhoi mereka, atau Allah akan murka kepada mereka bila mereka tidak menjadi orang-orang yang beriman, tunduk patuh kepadanya. Inilah yang senantiasa memotivasi mereka untuk secara ikhlas melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Itulah Bapak Ibu kandungan ya surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu sudah baca, ya mungkin juga sudah hafal, mungkin juga ada yang sudah tahu maknanya, tetapi belum tahu kandungannya. Pada pagi ini kami jelaskan itulah yang dikandung oleh 8 ayat di atas. Mungkin Bapak Ibu ada yang perlu kita perjelas, kami persilakan. Baik, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang bisa dicerna dan dipahami oleh akal manusia. Ini ruang bagi kita ya untuk berijtihad, menggali kandungan tersebut.
akan mengutarakannya. Karena itu kita pasrahkan kepada Allah. Kita memberikan makna hanya semampu akal kita. Sebenarnya hanya Allah yang maha tahu. Alam kubur, dunia akhirat, ya, surga, neraka, dan Allah, arsy-Nya Allah, itu semua adalah ayat mutasyabihat. Nah ini, kalau kita sadar, tunduk kepada Allah. Yang kedua, orang memahami agama, ada yang mengerti luarnya saja, ada yang mengerti dalamnya. Bapak Ibu, ada seorang bapak sebelum meninggal dunia, ya, memanggil anaknya yang dua, laki-laki keduanya. Bapaknya bilang, "Nah, kalau bapak sudah meninggal dunia, pesan bapak." Yang pertama, kawinlah sebanyak-banyaknya. Yang kedua, makanlah seenak-enaknya. Yang ketiga, buatlah rumah sebanyak-banyaknya. Anak yang kedua memahami secara letteran. Habis bapaknya meninggal, kawin cerai. Kemudian makanya nggak mau enak, makan enak, bikin rumah jual, habis harganya. Anak yang pertama berbeda. Oh, bukan begitu dek. Maksud bapak bukan begitu. Maksud bapak itu makanlah yang enak. Tidak ada orang makan enak kecuali orang yang lapar. Artinya banyak berpuasa. Betul nggak Pak? Bapak Ibu, kalau kita sedang berpuasa, ya begitu berbuka hanya ada nasi dan ikan asin, enak nggak? Yang kedua, kawinlah yang banyak, maksudnya buatlah rumah tanggamu menjadi dari dijannati. Yang ketiga, buatlah rumah yang banyak, sambunglah hubungan silaturahim. Ke Surabaya punya teman bisa lewat di sana, ke Bandung punya teman lewat di sana, ke Lombok, ke NTT, ke Papua, ke Padang, ke Aceh, bisa melihat di sana. Seolah-olah rumahnya banyak. Yang salah kan? Yang pertama, yang kedua. Yang kedua tidak salah. Memang pemahamannya kayak begitu perintahnya, tetapi anak yang pertama tadi maksudnya bukan begitu. Paham Pak? Paham ini? Ada yang tahu agama luarnya, tapi ada yang tahu agama hakikatnya, dalamnya. Nah ini, karena itu kita tidak boleh berhenti belajar, terus belajar. Dan kita tidak boleh mengatakan bahwa kita paling benar. Ukuran kebenaran itu berpijak dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan kebenaran diukur dari kelompok mana. Kalau di otaknya saya kelompok kita salah, ya sudah selesai. Nah ini, jadi ukuran kebenaran bukan dari Al-Quran dan Sunnah, tapi kelompok mana. Kalau kelompok di luar kelompok dia semua salah, meskipun itu benar. Kalau kelompok dia seluruhnya benar, meskipun itu salah. Nah ini, jadi makanya di dalam Muhammadiyah itu, ya kita memahami agama itu tekstual dan kontekstual. Tekstual kita berpijak dari teks. Kontekstual karena teks itu terkadang maknanya agak berbeda dengan konteks. Contoh Bapak Ibu terkait dengan puasa, Nabi mengatakan sumu biruyatihi wa
Ini yang membuat ribut setiap tahun begini. Kalau itu teks tidak makan, semestinya jangan cuma ketika puasa, ketika berbuka pada waktu satu Syawal, seluruh sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya harus teks. Betul nggak? Kalau sholat zuhur, ya apa itu tandanya apa? Bayang-bayang bergeser sedikit dari bendanya. Pernah sekarang gitu? Nggak pernah. Jadi kalau teks, jangan cuma masuk Ramadan dan masuk Syawal, tapi sepanjang waktu. Nih, Nabi pernah mengatakan, nahnu ummatun ummiyatun. Kami ini umat yang ummi, tidak bisa berhitung, tidak bisa menulis. Allah mengatakan sebulan itu segini. Berarti yang 30 itu frekuensinya lebih banyak ke yang 29 frekuensinya lebih banyak daripada yang 30. Nah ini, pada zaman Nabi dibilang nahnu ummatun ummiyatun. Kami ini umat yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Karena pada waktu itu umat tidak bisa baca, tidak bisa tulis, maka solusinya melihat hilal itu adalah menggunakan mata telanjang. Nah ini, sekarang orang berpikir pengetahuan, maka melihatnya tidak pakai mata, tapi menggunakan ilmu. Belum, itu enggak sunnah. Sunnah itu apa sih? Sunnah itu yaitu berpijak dari Quran dan hadis. Ruqyah itu dari hadis. Ruqyah, Bapak Ibu, ruqyah maknanya banyak. Ro'a, yaro, ruqyah. Ya. Ruqyah. Ro'a, yaro, ruqyah. Ruqyah. Ruqyah diartikan melihat pakai mata. Ruqyah itu kemampuan berpikir akal manusia. Makanya perbedaan ulama disebut arahul ulama, perbedaan para ulama. Dan ilmu pengetahuan itu adalah merupakan hasil kemampuan berpikir manusia. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 188 itu, wa man syahida minkum syahra falyasum wa man syahida. Barang siapa yang menyaksikan. Tafsir itu maknanya terjemahannya itu salah. Syahidah dikatakan hadir, padahal syahidah itu menyaksikan. Mana ada syahidah itu hadir? Tidak ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi syahidah maknanya bukan hadir tapi menyaksikan. Barang siapa yang menyaksikan. Lah menyaksikan ini bisa dengan matanya sendiri atau bisa diumumkan oleh orang lain dan orang lain telah melihat, telah menghitung. Bapak Ibu, kalau menyaksikan harus melihat yang saya tidak. Kalau menyaksikan, apakah harus melihat orang yang disaksikan atau tidak? Tidak. Jadi menjadi saksi itu tidak harus hadir di orang yang disaksikan. Contoh Bapak Ibu, kita bersaksi bahwa tidak pengusahaan Allah. Kalau kita lihat nggak Allah? Kita lihat Allah? Tidak melihat. Nah ini, nah jadi syahidah satu maknanya menyaksikan. Lah menyaksikan tidak harus melihat apa yang disaksikan. Ini, jadi yang menggunakan hisab, yang menggunakan ruqyah itu sama-sama bersumber di dalam dari agama Islam. Ketika umat Islam
nggak ngerti baca, nggak ngerti tulis. Apa itu? Jadi hadis itu ada ilahnya. Mengapa Nabi menggunakan melihat pakai mata? Karena masih umi tadi. Nah ketika orang sudah tidak umi, ilmu pengetahuan maju, maka nggak pakai umi lagi, maka ilah sudah ada lagi. Dalam ayat survei dikatakan al-hukmu ya dulu ma'amilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu disertai ilah, selalu ada ilahnya. Ada ilah, ada hukum, tidak ada hukum. Karena ilahnya pada waktu itu umatnya umi, maka hukumnya melihat pakai mata. Ketika umat sekarang itu sudah pandai, maka berarti melihat pakai mata menjadi tidak ada. Jadi baik menggunakan bisa maupun pakai mata sama, itu dari sunnah Nabi. Belum pernah bahas soalnya. Perlu Pak Bu, kaidah-kaidah usul fikih dikaji. Jadi kaidah-kaidah usul fikih kita tahu seperti apa sih agama Islam itu seperti apa. Jadi tidak bisa orang itu langsung kemudian memaknai Al-Quran, memaknai hadis, nggak bisa. Ada orang langsung ngerti tafsir, ngerti fikih, ngerti kaidah usul fikih, tanpa itu nganggur. Baik, ada lagi Pak? Jelasnya? Ada lagi Bapak? Bapak itu kalau misalnya peran sesekali kita kaji kaidah usul fikih, setuju nggak? Setuju ya? Mensatukan makalah. Nah ini, supaya Bapak itu mengerti apa sih namanya kaidah usul fikih itu. Ini pun dulu saya pelajari di Pusat Muhammadiyah Jawa Timur dari buku-buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Hakim, orang Padang Panjang. Jadi kaidah usul fikih di Indonesia itu kebanyakan itu adalah yang ditulis oleh beliau. Bahkan di UIN itu terjemahan dari kitab itu. Nah ini, nanti pahamilah agama secara menyeluruh, sehingga kita tidak hanya tahu teksnya saja, tapi maksud teks. Terkadang yang betul